Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita tentang materi statistika. Minggu kemarin kita sudah membahas apa itu statistik atau statistika itu, apa-apa saja jenis statistika itu, ya, apa saja kegunaannya dari statistika itu. Nah, di mana statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data atau memperoleh data, ya. Bagaimana cara kita mengolah data dan bagaimana cara kita menarik sebuah kesimpulan dari data yang kita dapat sehingga kita bisa melakukan atau memprediksi apa saja yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, itu untuk fungsi statistika itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk mengenai skala pengukuran. Ya, setelah kita ketahui itu tentang statistika pada minggu kemarin, sudah dibuat resumenya, maka kita akan menjelaskan mengenai skala pengukuran. Dalam praktek statistik, data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau wawancara atau pengukuran perlu dicatat agar dapat diolah, dianalisis, diinterpretasikan, dan dibuat kesimpulannya. Nah, memahami jenis skala menjadi penting karena berkaitan dengan rumus yang akan kita gunakan dalam uji statistik nantinya. Nah, adapun jenis skala yang ada pada pengukuran tersebut, ada yang namanya skala nominal, ya, ada skala ordinal, ada interval, ada rasio. Apa bedanya yang empat ini? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Skala nominal yaitu merupakan tipe data yang rendah tingkatannya. Dengan skala ini, objek penelitian dimasukkan ke dalam kategori atau kelompok yang satu sama lainnya saling lepas. Contoh skala nominal ini adalah jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya. Berarti data kita, misalnya kita hanya bedakan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, itu berarti data kita hanya skala nominal. Contoh, satu itu untuk laki-laki misalnya, dan duanya untuk perempuan. Itu bukanlah berarti nilai, ya, tapi hanya membedakan antara satu, kalau satu tulisannya berarti itu laki-laki, dan dua berarti itu perempuan. Bukan nilai. Itu bukan menandakan bahwa perempuan itu lebih baik daripada laki-laki karena nilainya dua. Bukan seperti itu. Ya. Data pada skala ini tidak dapat dibandingkan sehingga tidak mempunyai tingkatan. Datanya termasuk jenis data kualitatif, ya. Jadi tidak ada nilai di sini. Kemudian skala ordinal, yaitu merupakan tingkatan data yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yaitu dengan skala nominal. Karena adanya tingkatan nilai data tetapi tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contoh, siswa SMP itu atau SMA itu tidak bisa kita tambahkan SD ditambah SMP sama dengan siswa SMA. Tidak seperti itu, ya. Jadi di sini sudah ada tingkatannya. Siswa SD misalnya. Jadi siswa SMP harusnya lebih baik daripada siswa SD, dan siswa SMA harusnya lebih baik juga daripada SMP dan SD. Kemudian mahasiswa atau di perguruan tinggi harusnya lebih baik juga daripada SD, SMP, dan SMA. Tapi ini tidak bisa ditambahkan SD tambah SMP tambah SMA sama dengan perguruan tinggi. Itu tidak bisa kita lakukan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, kemudian skala ordinal ini masih tergolong tipe data yang kualitatif juga, ya. Tapi sudah bisa kita bedakan mana yang baiknya. Nah, kemudian skala interval. Skala interval itu dianggap memiliki level yang lebih tinggi daripada nominal dan ordinal tadi. Data jenis ini memiliki tingkatan dengan interval atau jarak tertentu yang tetap tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contoh, jenis ini adalah IQ. Ya, IQ seseorang itu tidak akan ada yang nol, ya. Pasti ada IQ-nya gitu. Jadi contoh satu lagi adalah berat seseorang. Seseorang tidak akan memiliki beratnya yang 0 kg. Pasti ada beratnya, ya. Maka itu disebut dengan data interval, ya. Statistik yang dapat digunakan pada tipe ini adalah regresi atau korelasi. Ya, ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Kemudian yang data keempat yaitu skala rasio. Merupakan tipe skala yang memiliki tingkat pengukuran yang paling tinggi dari data-data sebelumnya tadi. Data rasio merupakan data berupa angka yang sebenarnya, dapat dilakukan operasi matematika dan mempunyai nilai nol mutlak. Contoh, data tipe ini adalah luas, volume, derajat Kelvin, dan sebagainya. Ya.
luas. Berapa luasnya? 0, berarti bisa. Berapa volumenya? 0, berarti botol itu dalam keadaan kosong. Nah, tapi kalau berapa berat botolnya, itu tidak akan ada yang 0. Selagi botol itu masih ada, maka beratnya pasti tidak 0. Itu interval ya. Tapi kalau berapa volume botol itu 0, bisa jadi. Berarti itu masuk data rasio. Berarti di sini rasio interval dan rasio bisa kita lakukan operasi matematika. Bedanya antara interval dengan rasio adalah rasio memiliki nilai 0, sementara interval tidak. Tetapi untuk data ordinal dan nominal itu tidak bisa kita lakukan operasi matematika. Itu adalah untuk data kualitas. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengkonversi data ordinal yang kita dapatkan menjadi data interval. Jadi kita turun ke lapangan itu menanyakan pendapat seseorang itu sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju atau tidak setuju, itu kita dapatkan adalah data ordinal, yaitu biasanya sangat tidak setuju itu kita beri nilai 1 ya, tidak setuju itu kita beri nilai 2, setuju itu kita beri nilai 3, sangat setuju itu kita beri nilai 4. Ini yang biasa kita lakukan. Tetapi kita tidak mengerjakan data ordinal itu kita olah menjadi interval. Kenapa? Itulah kesalahan besar yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi data ordinal ini harus kita rubah dulu menjadi data interval. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan perhitungan MSI ini, ya. Ini adalah salah satu contoh penerapannya pada sebuah penelitian. Nah, diketahui bahwa yang menjawab satu itu ada frekuensinya 82 orang. Ya, 82 responden. Yang menjawab 2 itu ada 658. Ya, yang menjawab 3 itu ada 1635 dan 4 itu ada 565. Ya, ini sebuah penelitian. Sehingga total keseluruhan yang diberikan oleh frekuensinya adalah 2940. Berarti yang jawabannya sangat tidak setuju itu ada 82, yang tidak setuju itu adalah 658, yang setuju itu 1635, dan sangat setuju itu 565 di sebuah penelitian tersebut. Nah, kemudian kita ingin merubah skor ordinal menjadi skor interval. Yang pertama kita lakukan adalah ya, untuk skor ordinal 1, berarti untuk sangat tidak setuju ini ya. Maka yang pertama adalah frekuensinya dibagi dengan skor kumulatifnya. Jadi yang tadi ordinal 1 itu adalah 82 dibagi dengan jumlah seluruhnya, sehingga didapatkan 0,0139 ya. Setelah itu, langkah yang kedua adalah proporsi kumulatif ya. Proporsi kumulatif itu rumusnya 0 ditambah proporsi skala ordinal 1. Ini untuk yang 1. Jadi 0 ditambah yang hasil yang pertama tadi, yaitu 0,0139 juga dapatnya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan tabel Z sebenarnya. Tapi di sini, kalau kita tidak memiliki tabel Z, kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya, dengan cara mengketik sama dengan norm since ya, yaitu proporsi kumulatif. Kita ketikkan nilai yang kita dapatkan di hasil nomor 2 tadi ya. Tadi kita dapatkan 0,0139. Kita contohkan di sini bahwa 0,0139 ya. Kita buat sama dengan ya. Kemudian norm since, yaitu buka kurung, kemudian ketikkan angkanya 0,0139 ya. Perhatikan ini, sebagian koma itu adalah titik seperti komputer Bapak ini. Nah, sebagian komputer lagi adalah koma. Jadi perhatikan itu nanti baik-baik ya. Koma kita itu apakah titik atau memang tanda koma. Kemudian setelah itu tutup kurung, kemudian di enter, dapatlah min 2,2001. Kenapa ini berbeda dengan yang hasil orang ini? Mungkin ini adalah pembulatan ya, tapi kan kalau kita bulatkan juga min 2,2001. Nah, taruh itu. Oke. Setelah kita dapatkan hasil nomor 3, untuk yang keempatnya kita tetap menggunakan hasil dari Microsoft Excel, yaitu norm dis, yaitu Z proporsif kumulatifnya 010 ya.
010. Ini untuk rumus di Microsoft Excel-nya nanti. Kita coba ya. Kalau setelah kita dapatkan yang tadi, maka kita tinggal mengetik sama dengan, kemudian norm this. Ini kan ada dua, boleh pilih yang mana. Ini boleh. Nah, kita klik, kita ketikkan berapa nilainya tadi, min 2,2001 misalnya. Nah, kemudian ada sebagian komputer yang meminta titik koma seperti yang di penelitian orang tersebut. Ada seperti yang komputer Bapak ini adalah koma, 0,1,0. Jadi baru tutup kurung ya. Ada seperti ini. Berarti nilai yang hasil dari nomor 3 tadi, kemudian koma 0, koma 1, koma 0. Jadi ini tetap ya, koma 0, koma 1, koma 0. Ada yang koma ini diganti dengan titik 2. Ya, itu hati-hati nanti, karena nanti di Excel-nya tidak akan berfungsi kalau ini salah. Ada yang titik 2 yang pakai komputernya, ada yang pakai koma. Kemudian koma ini ada yang titik, ada pula yang tanda koma ya. Kemudian di enter, maka didapatkan 0,035467. Nah, kalau di sini 0,0356 ya, itu sudah hasil pembulatan ya. Itu dipengaruhi oleh pembulatan saja, itu nggak apa-apa. Nah, sementara untuk mencari SF-nya, kita gunakan rumus 0 dikurang 0,0356 ya. 0 dikurang langkah keempat tadi, hasil dari langkah keempat tadi. Kemudian 0,0139 ini adalah hasil dari yang pertama tadi ya. Dari hasil yang pertama, kemudian dikurang dengan 0 ya. Kita lakukan operasi ini dengan kalkulator boleh. Nah, kemudian didapatkanlah hasil dari min 2,5504. Nah, ini akan menjadi nilai dari nantinya untuk yang ordinal 2-nya SV min ya, yang paling minimal. Ini dia nilainya nanti. Nah, ini harus diingat-ingat. Nah, untuk langkah ke-6 menentukan skor intervalnya, yaitu SV, yaitu min 2,5504 ditambah dengan 1 ditambah SV min. Jadi SV min kita tetap saja itu ya, yaitu min 2,5504 mutlak ya. Ini mutlak. Jadi kalau mutlak tidak ada minnya lagi. Berarti 1 ditambah 2 itu 3. Jadi 3,504. Ditambahkan dengan min itu hasilnya adalah 1,00. Itu untuk ordinal 1. Untuk ordinal 2 ya, kita tetap melakukan langkah yang pertama seperti yang ordinal 1 tadi, yaitu membagi hasil frekuensi pada yang menjawab 2, yaitu 658, dibagi dengan keseluruhannya, dapatlah 0,1119. Untuk langkah kedua, kita menambahkan hasil dari yang pertama tadi. Jadi 0,0139 ini ada hubungannya dengan yang pertama ya. Yang pertama tadi adalah ini ya. Untuk hasil ordinal 1 tadi 0,0139 kita tambahkan di yang langkah kedua ordinal 2. Jadi ditambah dengan hasil langkah pertama ordinal 2. Sehingga dapatlah 0,1259 ya. Kemudian langkah ketiga kita lakukan lagi di Excel ya, di Microsoft Excel-nya, bahwa kita norm shift. Kita ketik sama dengan, misalnya sama dengan, kemudian norm shift, kemudian buka kurung, ketikkan 0,1259. 0,1259, tutup kurung, enter. Nah, itu dapatnya min 1,1459. Ya, ini hanya pembulatannya saja ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti untuk yang keempatnya kita ketikkan norm this-nya, norm this dari hasil yang tadi. Berarti sama dengan norm this ya, norm this. Kita pilih saja ini langsung. Kemudian kita ketikkan min 1,1459 ya, 0,1,0. Ah, jangan lupa ya. Kalau untuk norm this kita harus membuatkan di samping angka itu 0,1,0. Ada yang itu titik koma seperti yang tadi. Kemudian di enter, dapatlah 0,2069 ya. 2069 ini 08. Ini hanya perbedaan koma saja, nggak apa-apa.
Kemudian tetap seperti yang tadi, kita kurangkan 0,0356 ini dari mana? Nah, kita lihat langkah yang ordinal 1 0,0356 adalah langkah keempat dari ordinal 1. Jadi itu yang kita kurangkan dengan langkah keempat dari ordinal 2. Nah, itu dia. Langkah keempat ordinal 1 kurang langkah keempat ordinal 2, kemudian dibagi dengan, nah, ini apa? 0,1259 tadi dari mana? Nah, kita harus mencari langkah kedua, ini hasil langkah kedua, kemudian kita kurang dengan hasil langkah kedua, kita kurang dengan hasil langkah kedua di ordinal 1 tadi. Nah, ini dia. Nah, itu ya. Maka kita dapatkan secara boleh dengan carinya dengan kalkulator. Kita dapatkanlah untuk ordinal 2 untuk langkah kelimanya min 1,5304 ya. Ini harus diketahui bahwa yang di atasnya adalah langkah keempat ordinal 1 dikurang langkah keempat ordinal 2 dibagi dengan langkah kedua ordinal 1 tadi ya, ordinal 2 dikurang langkah kedua ordinal 1. Nah, dapatlah hasilnya ini. Kemudian untuk langkah yang keenamnya adalah langkah kelima ordinal 2 ditambah dengan 1 ditambah mutlak dari ini langkah kelima ordinal 1 tadi. Ya, tetap itu nanti sebagai SV min kita itu saja sampai ordinal 4 tadi nantinya. Sehingga didapatkan bahwa skor interval untuk ordinal 2 itu adalah 2,02. Nah, begitupun untuk ordinal 3. Kita lakukan dulu pembagian frekuensi dengan frekuensi kumulatif atau seluruhnya, dapatlah 0,2781. Kemudian ordinal yang keduanya adalah langkah kedua ordinal 2 ditambah dengan langkah pertama ordinal 3. Ya, ini dia. Nah, ini diperhatikan lagi bahan yang Bapak berikan nantinya. Kemudian langkah ketiganya adalah kita lakukan di Excel untuk langkah kedua, norm shift, kemudian ketikkan nilai langkah kedua ini. Kemudian untuk yang keempatnya norm dis-nya lagi, jangan lupa 010-nya. Kemudian untuk langkah keempat norm dis, jadi jangan lupa 010 ya. Untuk langkah kelima, nah ini apa tadi? Yaitu langkah keempat dari yang ordinal 2 dikurang dengan langkah keempat dari ordinal 3. Ini apa tadi? Langkah kedua dari ordinal 3 ya, 4039 itu, kemudian dikurang dengan langkah kedua dari ordinal 2. Nah, dapat. Kemudian untuk nilainya, mencari nilainya, SV kita ini ditambah dengan 1 ditambah dari, ini selalu 3,5504 ya, dari yang minnya. Maka didapatkan 2,90. Kemudian begitu juga untuk ordinal 4-nya. Frekuensinya tetap kita bagi terlebih dahulu sehingga didapatkan, kita tambahkan dengan ini proporsi skala ordinal 4. Nah, ini dari tadi yang ininya 4039 dari data dari ordinal 3 ya, sehingga dapat 0,5. Kita ketik di Excelnya norm shift-nya dari 0,5 yaitu 0, kemudian norm dis-nya dari 0 itu adalah juga 0 ya. Kemudian dari sini kita kurangkan langkah keempat ordinal 3 dikurang langkah keempat ordinal 4, kemudian langkah kedua ordinal 4 dikurang dengan langkah kedua ordinal 3. Nah, sehingga didapatkan 4,0308. Sehingga untuk mencari skala intervalnya untuk ordinal 4 itu adalah SV-nya yang ini, langkah kelima ini ditambah dengan 35504. Sama dari 1, 2, 3, 4 ini sama ini semuanya ya. Maka 7,58. Sehingga pada akhirnya antum harus mengumpulkan ini berupa tabel. Skor ordinal 1, 2, 3, 4. Frekuensinya ini di soal ini tadi ya. Kemudian proporsi frekuensi. Ya, lihat data yang sudah kita cari, masukkan ke dalam tabel ini. Proporsi kumulatif masukkan ke tabel ini. Ya, Z proporsi kumulatif juga dimasukkan ke sini. Z fungsi padatnya juga masukkan ke sini. SV-nya juga ke sini. Sehingga skor intervalnya adalah ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan olahan data tersebut, didapatkan untuk ordinal 1, skala intervalnya adalah 1,00.
skor untuk ordinal 2, intervalnya adalah 2,02. Skor ordinal 3 yaitu sebesar 2,90, ordinal 4 adalah 7,58. Jadi, peneliti harus mengganti datanya seluruhnya. Untuk yang memilih angka 1 harus berubah 1 juga ya, aman. Untuk memilih 2 harus dirubah menjadi 2,02. Untuk skor 3 harus dirubah 2,90. Untuk skor 4 harus dirubah menjadi 7,58 seluruh datanya. Tapi hari ini kita hanya belajar sampai merubah data ordinal menjadi data interval. Untuk yang berikutnya harus kita praktekkan ilmu ini dalam penelitian kita. Jangan kita gunakan data ordinal untuk melakukan statistiknya, tapi gunakanlah data interval. Sekian dari Ustadz pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.